Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter yang bernama @dioseta. Sebelum kita masuk ke ceritanya, teman-teman tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Mohon maaf Mbah Jiwo, sebenarnya kami ingin bertemu Mbah Jiwo karena ada sesuatu yang darurat. Balasku memotong cerita Mbah Jiwo. Bersamaan dengan itu Mas Jagat mengeluarkan patahan warangka atau tutup keris yang kami temukan di pabrik tahu kemarin dan membukanya di hadapan Mbah Jiwo. Saat itu juga wajah Mbah Jiwo berubah menjadi serius. Sebuah warangka berumur ratusan tahun. Jelaskan apa yang terjadi, ucap Mbah Jiwo. Saat itu kami menceritakan mengenai kejadian yang kami alami di alas mayit dan menceritakan tentang keberadaan 3 keris kembar yang mulai bangkit dan memakan banyak korban. Mbah Jiwo pun sempat kaget saat mendengar nama keris Benggolo Ireng dan Benggolo Abang yang kami temukan di alas mayit. Yang kalian hadapi itu bukan perkara mudah, dan sebenarnya kalian tidak harus bertanggung jawab atas kejadian itu, ucap Mbah Jiwo yang sedikit kasihan melihat kami. Tapi kami tidak bisa tinggal diam, Mbah. Ada seorang perempuan yang keluarganya mati karena keris itu dan terus mencari korban lainnya. Ada juga seorang ayah yang rela mengasingkan diri ke alas mayit untuk menyelamatkan keluarganya. Lambat laun orang terdekat kita yang akan menjadi korban keris itu juga, jawabku. Kami dipercayakan kemampuan ini oleh Yang Maha Pencipta, bukan untuk menghindari masalah-masalah ini, Mbah. Setidaknya ada sesuatu yang harus kami perbuat, tambah Mas Jagat. Mbah Jiwo menghela nafas berusaha mencoba mengerti pemikiran kami. Ya, saya tidak heran. Saya cukup mengenal Bimo sebagai orang yang mau berkorban, bahkan untuk orang yang tidak ia kenal, dan ternyata masih ada orang-orang yang seperti dia, ucap Mbah Jiwo. Kami pun menceritakan mengenai asal-usul warangka ini, yang dulunya pernah menyegel keris Benggolo Ireng. Juga tentang Pak Le yang meminta kami menemui Mbah Jiwo untuk menanyakan perihal pusaka ini. Mbah Jiwo pun menjelaskan bahwa dulunya ia adalah empu pembuat pusaka. Bahkan tabu waringin yang digunakan oleh Mbah Rusman pun sempat disimpan olehnya. Ternyata dunia ini tidak sebesar yang kukira, atau malah takdir yang menghubungkan kami semua. Dari cerita itu kami mengerti bahwa Mbah Jiwo mungkin bisa membantu kami mengembalikan kemampuan dari warangka ini. Ini memang takdir, ucap Mbah Jiwo. Kami tidak mengerti dengan apa yang dimaksud, namun Mbah Jiwo masuk ke dalam rumahnya dan mengeluarkan sebuah benda yang ia simpan dalam sebuah peti kayu. Mbah Jiwo meniup debu di kotak itu dan membukanya. Sebuah keris dengan bentuk ukiran yang persis dengan keris Benggolo Abang yang pernah kami lihat, namun terlihat kosong tanpa adanya kekuatan apapun. Bahkan bilanya terlihat tidak terawat. Ini yang ketiga, yang tadi kalian sebut dengan nama keris Benggolo Lanang. Mendengar nama itu seketika aku dan Mas Jaga segera mengambil posisi waspada. Kami sudah mengetahui kekuatan kedua keris kembar lainnya, dan keris ini adalah salah satu dari keris kembar itu. Tidak usah takut, dulu leluhurku membuat warangka itu menggunakan aliran kekuatan dari keris Benggolo Lanang yang belum dikuasai iblis seperti 2 lainnya. Setelah itu, keris ini sudah tidak memiliki kemampuan lagi, jelasnya. Lalu Mbah Jiwo, apa Mbah Jiwo bisa memulihkan warangka ini? Tanya Mas Jagat. Mbah Jiwo menggeleng dan seketika kami mulai merasa bingung. Tapi aku bisa membuat kembali warangka yang sama. Namun aku butuh bantuan, lanjut Mbah Jiwo. Mbah Jiwo menceritakan kekuatan keris Benggolo Lanang ditahan oleh sosok Panglima yang mengorbankan dirinya untuk menahan kemampuan keris ini. Sebuah benda diletakkan di sebuah tempat di alam gaib untuk mengikat kekuatan keris Benggolo Lanang. Setelah ratusan tahun keris ini pun mati dan benda itu sudah bisa diambil.
Harus ada orang yang bisa menarik pusaka yang terikat dengan benda ini, ucap Mbah Jiwo. Aku dan Mas Jagat mencoba memikirkan siapa seseorang yang memiliki kemampuan menarik pusaka, dan memang tidak ada satupun yang kami kenal. Namun sepertinya Mas Jagat menemukan sesuatu. Mbah, di antara kami tidak ada satupun yang bisa menarik pusaka. Tapi jika saya mengikuti aliran tenaga pusaka itu dan masuk ke dalam alam gaib, apa saya bisa mengambil benda itu? Tanya Mas Jagat. Itu mungkin, tapi sangat berbahaya, jawab Mbah Jiwo. Memang benar, aku pernah merasakan berada di alam sana selama beberapa saat, dan itu benar-benar mengerikan. Tidak apa Mbah, saya punya cara sendiri untuk kembali dengan selamat, ucap Mas Jagat dengan percaya diri. Namun sepertinya itu karena tidak ada pilihan lain untuk kami selain mengambil resiko ini. Setelah berdebat cukup lama, akhirnya Mbah Jiwo menyetujui rencana kami. Aku akan membantu melepaskan sukma Mas Jagat agar ia bisa mengikuti aliran kekuatan keris penggolo lanang. Benda yang harus kamu cari adalah bongkahan emas putih yang berada di hutan yang rimbun. Saat sampai di hutan, itu tidak sulit untuk menemukannya, jelas Mbah Jiwo. Tepat setelah mendengar arahan Mbah Jiwo, Mas Jagat menggenggam keris penggolo lanang, sementara aku menahan tubuh Mas Jagat agar jiwanya tetap stabil saat sukmanya mencari benda yang dimaksud oleh Mbah Jiwo. Aku melihat semua yang dilihat oleh sukma Mas Jagat. Keris itu memasukkan sukma Mas Jagat ke alam pertama, di mana hanya hutan dan kabut yang terlihat di sekitar Mas Jagat. Kehadirannya memancing berbagai makhluk untuk mendekat ke arahnya. Namun tujuan Mas Jagat bukanlah di sana. Keris penggolo lanang terlihat memiliki aura yang mengarahkan kami ke alam kedua. Sebuah tempat yang tidak berwarna. Sebuah hutan lebat namun hanya warna hitam dan putih yang ada di alam ini. Semakin banyak makhluk yang berada di tempat ini. Mereka terlalu berisik. Dengan kehadiran Mas Jagat, aku merasakan Mas Jagat dalam bahaya. Berbagai makhluk mencoba menyergap dirinya di hutan itu. Namun samar-samar aku mendengar Mas Jagat membaca sebuah mantra yang membuat dirinya seolah melesat dengan cepat ke arah yang ia ingin tuju. Sayangnya bersamaan dengan itu, hubunganku dengan sukma Mas Jagat terlepas dan kembali ke kesadaranku. Apa yang terjadi? Tanya Mbah Jiwo. Mas Jagat bertarung sendirian, kemampuanku tidak mampu mengimbanginya. Ucapku yang sedikit merasa kagum. Mungkin di pertarungan di alam manusia, aku dan Cahyo lebih unggul dari Mas Jagat. Namun soal bertahan hidup di dimensi lain, Mas Jagat jauh lebih mampu. Hampir beberapa jam kami menunggu Mas Jagat. Bahkan aku dan Mbah Jiwo sudah menghabiskan beberapa gelas kopi. Saat hari semakin malam, tiba-tiba Mas Jagat mendapatkan kembali kesadarannya dan melompat ke belakang, jauh dari tempatnya duduk bersila. Kami mencoba mendekat, namun Mas Jagat menahan kami. Awas, jangan kesini dulu, ucap Mas Jagat dengan tangan yang seolah menggenggam sesuatu. Tangannya seperti membentuk sebuah gerakan, hingga akhirnya sesuatu yang tidak diketahui dari mana asalnya jatuh tepat di hadapan Mas Jagat. Mbah Jiwo, lempengan emas ini yang dimaksud, tanya Mas Jagat. Benar, ini tidak salah lagi, kalian memang hebat, ucap Mbah Jiwo dengan sumringah. Ini giliran aku dan pertarunganku, kalian tunggulah, besok pagi benda ini sudah bisa kalian bawa, ucap Mbah Jiwo. Secepat itu Mbah bisa membuatnya dalam waktu semalam, tanyaku yang masih kurang percaya dengan ucapannya. Ki Jiwo Setro belum pernah gagal dalam menyelesaikan pusaka. Istirahatlah, besok pertarungan kalian akan lebih mengerikan, ucapnya. Mendengar kebanggaannya itu, aku jadi merasa sedikit tenang. Mas Jagat sudah terlalu kelelahan, ia sudah berbaring di tikar, berusaha mengembalikan tenaganya. Tidak ada lagi yang dapat kami lakukan selain menunggu. Namun aku khawatir dengan Cahyo yang sendirian pergi ke desa Indira, tempat pemilik keris penggolo ireng itu berada. Mungkin aku harus mencoba mengeceknya. Dengan bantuan keris Rogo Sukmo, aku memisahkan sukma dari tubuhku
dan melayang menghampiri sebuah tempat di mana aku merasakan sukma milik Cahyo. Saat semakin mendekat, aku merasakan ada yang aneh. Seolah sukma Cahyo perlahan melemah seperti dalam sebuah pertempuran. Benar saja, aku tiba di sebuah desa yang dikelilingi oleh berbagai roh dan setan pengikut keris Penggolo Ireng. Sebuah keris melayang menghabisi nyawa warga desa, seolah menghisap kekuatan dari setiap manusia yang dibunuhnya. Aku mencari keberadaan Cahyo. Tubuhnya terlihat terluka dengan bekas tusukan keris dari sosok manusia dengan wajah mengerikan, dan kulit yang seperti terbakar terlihat menyerang Cahyo dengan beringas. Itu bukan manusia. Makhluk itu sudah sepenuhnya menjadi setan. Dari perbincangan mereka, aku mendengar makhluk itu bernama Sanggokolo. Perasaan dilema menghampiriku, di mana aku harus menolong Cahyo atau warga desa. Namun sebelum aku memutuskan, tiba-tiba aku mendengar suara nenek yang melintas dengan cepat. "Minggir bocah, biar aku yang mengajari bocah ketek itu," ucap sosok yang melewati sukmaku tanpa memandangku sedikit pun. Aku memperhatikan wujudnya, itu adalah Nyai Jambrong. Dengan kecepatan yang sulit kuikuti, ia segera menerjang sosok setan yang menyerang Cahyo, hingga membuatnya terpental. Melihat hal itu aku sedikit tenang. Kali ini aku fokus menahan serangan dari keris Penggolo Ireng yang mencoba menyerang warga desa. Berkali-kali benturan kekuatan terjadi antara kedua keris ini. Tanpa ada seseorang yang mengendalikannya saja, keris ini sudah sekuat itu. Bagaimana bila keris ini dikuasai sepenuhnya? Sosok yang bertarung dengan Cahyo pun akhirnya kewalahan dan memanggil kerisnya. Saat ini aku masih harus bertarung dengan setan-setan pengikut Sanggokolo agar tidak ada lagi korban jiwa di desa ini. Beruntung pertarungan mereka berakhir sebelum aku kehabisan tenaga. Namun ternyata ini bukan akhir yang baik. Sepertinya Sanggokolo pergi menghampiri sesuatu yang bisa membuatnya bangkit sepenuhnya. Semua akan menjadi bertambah gawat. Dalam sekejap tiba-tiba sukmaku kembali ke ragaku. Tenagaku benar-benar terkuras saat pertarungan dalam wujud sukma tadi. Beruntung ikatanku dengan keris raga sukma membuatku dapat kembali dengan utuh. Aku menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan pikiranku. Sebenarnya aku berniat menghubungi Cahyo, namun niat itu kuurungkan, karena sepertinya ia masih harus mengurusi banyak hal di sana. Mungkin saat ini istirahat adalah hal yang paling baik. Setidaknya saat kami menghadapi Sanggokolo lagi, kami bisa bertarung dalam kondisi yang sempurna. Ada sebuah warung kopi di pinggir jalan yang berbatasan langsung dengan sebuah jurang di pinggir jalan. Di sekitarnya pemandangan yang mengagumkan. Dari beberapa bukit dan gunung memanjakan mata pengunjung yang mampir ke sana. Sepeda motor Vespa tua terparkir di sana, menandakan Cahyo sudah lebih dulu sampai di sana, sesuai dengan waktu pertemuan yang kami sepakati. Seharusnya Abah dan Dirga juga ada di sana, namun perjalanan dari desanya ke tempat ini memakan waktu yang cukup lama, sehingga kami harus menghadapi ini lebih dulu. Indira tidak ikut. Tanyaku yang segera mengambil tempat duduk di depan Cahyo, sementara Mas Jagat masih memeriksa mobilnya. Enggak, terlalu berbahaya untuk dia. Di desa Wadirejo ada Guntur, muridnya Jambrong yang menjaganya. Jawab Cahyo. Terus kalau sendirian, kenapa di motormu helmnya ada 2? Tanyaku yang sekedar memastikan. Sudah Nan, mendingan gak usah ditanya. Maksud kamu gimana? Memang siapa yang ikut? Cahyo tidak menjawab dan hanya menghela nafas. Namun tak berapa lama terdengar suara dari pinggir jurang yang berbatasan dengan warung ini. Dari jurang itu terlihat ada seseorang yang berusaha memanjat dengan cepat ke arah warung ini. Langkahnya yang menyibakkan semak dan pepohonan terdengar semakin cepat. Bocah ketek nggak sopan. Orang tua jatuh tidak ditolongin, ucap sosok nenek tua yang wajahnya tidak asing. Kan aku sudah ngomong, Nyai, jangan duduk di sana, bahaya. Lah giliran jatuh aku yang disalahkan. Balas Cahyo dengan tenang, seolah sudah malas berdebat. Seketika aku membayangkan apa saja yang terjadi selama perjalanan saat Cahyo membonceng Nyai Jambrong.
hingga tiba di tempat ini. "Jul, kamu boncengin Nyai Jambrong ya?" ucapku setengah tersenyum. "Gak usah tanya-tanya, tak lempar mukamu nanti," jawabnya emosi, dan sudah pasti membuatku sulit menahan tawa. "Nyai, apa kabar?" tanyaku dengan sopan. "Pikir sendiri," jawabnya ketus. Orang jatuh ditanyain kabar. Aku masih tersenyum melihat situasi ini. Dia adalah Nyai Jambrong, salah satu orang tersakti yang berpengaruh besar dalam tragedi terbukanya gerbang jagat Segoro Demit dulu. Sang pengguna ilmu rawa rontek dan penguasa aliran ilmu hitam yang sudah menghabisi banyak nyawa, kini terlihat bertingkah konyol di hadapan kami. "Ngapunten Nyai, sudah pesan belum? Saya pesankan sekalian," tanya aku. "Gak usah, itu loh, piring sebanyak itu, kamu pikir siapa yang ngabisin?" ucap Cahyo. "Nyai Jambrong?" tanya aku. "Enggak, Demit alas Wadirejo," jawab Cahyo kesal. Bersamaan dengan itu sebuah sendal jepit kumal mendarat tepat di kepala Cahyo. "Siapa yang kamu bilang Demit? Bilang lagi," ucap Nyai Jambrong. "Enggak mbah, tadi ada Demit lewat, langsung saya bacakan doa biar tenang. Sudah aman mbah, sudah duduk lagi," balas Cahyo mencari alasan. Mendengar keramaian di warung, Mas Jagat ikut masuk setelah memesan nasi rames dan kopi kepada penjaga warung. "Ternyata benar ya, kalau ada Cahyo pasti rame," ucap Mas Jagat yang juga secara sopan segera memperkenalkan diri ke Nyai Jambrong. "Saya Jagat Nyai, terima kasih loh sudah mau repot-repot ikut sampai ke sini," ucap Mas Jagat. "Nah itu, untung masih ada orang yang agak sopan, jangan seperti bocah monyet itu," ucap Nyai Jambrong. Cahyo berbisik tidak jelas sambil memonyongkan bibirnya meledek ucapan Nyai Jambrong, namun terhenti saat Nyai Jambrong memelototinya. Kejadian pagi ini di warung cukup berhasil menghilangkan rasa tegangku setelah melihat tingkah konyol Cahyo dan Nyai Jambrong. Kami pun segera mengisi perut kami dan melanjutkan perjalanan ke desa tujuan kami. Desa di mana Yarto, Pak Li, Indira tinggal. Secepat mungkin kami menghampiri desa yang ditujukan oleh Indira. Namun saat sampai di lokasi desa ini terlalu sepi, seolah sudah ditinggalkan oleh warganya. Memang Indira sudah menghubungi Pak Li Yarto mengenai keadaan ini. Namun kami tidak menyangka desa akan dengan mudah dikosongkan seperti ini. Kami berpencar dan berkeliling mencari siapapun yang bisa kami temui di desa ini. Namun hanya rumah-rumah kosong yang kami temui. Aku tidak merasakan hal aneh dari desa ini. Namun tidak dengan Nyai Jambrong. Ia seperti merasakan sesuatu dan mulai memanjat ke atap-atap rumah, seolah mencari keberadaan sesuatu. "Ngatain aku bocah monyet, tapi sepertinya lebih mirip monyet," bisik Cahyo yang masih kesal dengan Nyai Jambrong. Aku sedikit tertawa, namun kali ini aku sengaja memutus ledekannya, mengingat saat ini kita harus lebih fokus. Tidak ada yang terjadi di desa ini hingga maghrib menjelang. Nyai Jambrong pun akhirnya hanya duduk terdiam di salah satu atap rumah, seolah sedang menerawang sesuatu. "Bersiap-siaplah, semua akan dimulai saat matahari terbenam," ucap Nyai Jambrong yang wajahnya terlihat lebih serius dari sebelumnya. Tidak butuh waktu lama untuk mengetahui arti dari peringat Nyai Jambrong. Tepat saat langit mulai menghitam dan tidak ada cahaya matahari lagi, di desa ini seketika kami merasakan perasaan yang membuat kami gelisah. Berbeda dari sebelumnya, tiba-tiba dari setiap rumah terlihat sosok yang memandang kami dari setiap jendela. Sudah pasti mereka bukan manusia, tapi karena kami tidak bisa merasakan kehadiran sosok-sosok ini siang tadi. "Danan, ini sudah keterlaluan. Sepertinya Nyai Jambrong juga sudah sadar akan hal ini," ucap Cahyo. "Apa maksudmu? Semua warga desa ini sudah mati. Kita terlambat." Sontak, aku memperhatikan sekitar, dan benar saja. Sosok roh yang memandang kami dari dalam rumah sepertinya memang roh warga desa. Mas Jagat pun segera mendekati kami. "Tahan emosi kalian, makhluk ini masih ada di sini, di alam sisi lain desa ini,"
Kalau kalian siap, aku bisa menarik mereka saat ini juga. Ucap Mas Jagat yang sepertinya menahan emosinya. Tarik Mas, kita selesaikan semuanya sekarang. Ucap Cahyo dengan geram. Mengetahui apa yang akan dilakukan Mas Jagat, Nyai Jambrong segera melompat turun dan menghampiri kami. Mas Jagat membacakan doa yang cukup panjang hingga samar-samar terlihat sosok yang sedang bertarung. Tepat saat menyelesaikan doanya, benturan energi beredup dan menggetarkan bangunan di sekitar kami. Sanggokolo sedang bertarung dengan seorang manusia, bukan Pak Liyarto. Orang itu terlihat lebih muda, namun tubuhnya sudah babak belur, seolah setengah mati, menahan Sanggokolo dengan berbagai pusaka yang ia kenakan. Pedang pendek, kalung ajimat, dan beberapa cincin pusaka memberinya kekuatan untuk bertahan dari berbagai serangan Sanggokolo. Akhirnya kalian tiba, ucap orang itu yang hampir sekarat. Mendengarnya berbicara, kami segera menghampiri orang itu dan mencoba membaca situasi ini. Nyai Jambrong, kau di sisi yang salah, ucap Sanggokolo yang mengetahui keberadaan Nyai Jambrong. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.